Itu maksudnya sangat disayangkan, apakah karena bioskop tutup lama sampai akhirnya mereka harus mengarang sebuah film sendiri gitu loh, yang semuanya tidak masuk di akal gitu loh. Sesuatu menunjukkan sebagai bukti aja, jangan dikarang sendiri, jangan dicipta rekayasa sendiri gitu. Ya. Gitu. Dengan ada pemberitaan seperti ini. Alhamdulillah sih sebenarnya. Jadi ada beberapa bukti yang akhirnya kita bisa keluarkan dan biar hakim juga bisa menilai ya. Seperti itu sih. Seperti apa tadi Bang Afir, artinya jalannya sidang berjalan lancar gitu, dan berapa saksi yang dihadirkan di persidangan? Kami saksikan kami hadirkan saksi itu 4 orang dari Jakarta 3, satu dari Bali, Bapak penghulunya, kedua yang dari Malaysia tidak bisa karena dalam kondisi COVID seperti ini protokolnya memerlukan waktu yang lama. Ya. Dan beberapa yang dibahas mungkin menghadirkan saksi, artinya apa yang dilihat mungkin selama menjalani rumah tangga Bang Alif atau... Ya, jadi saya tidak bisa memberikan semua yang di dalam di pengadilan karena tertutup. Tapi intinya bahwa memang Alif bertanggung jawab sebagai suami dan secara sah, secara agama, dan sampai sekarang pun tetap ingin bertemu anaknya dan tidak bisa bertemu dengan anaknya, dan sampai hari ini dan mengapa kita isbat cerai, alasannya itu yang kami berikan bukti-buktinya hari ini gitu. Jadi kami udah 1 tahun tapi Pak Alif menerima banyak laporan, fitnahan, akhirnya jadilah menjadi isbat cerai. Mengapa Alif memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Ya. Bang Alif, mungkin gimana, kan kemarin sempat nggak hadir nih Bang Alif, terus dari membahaskannya sendiri membawa fakta-fakta baru tentang Bang Alif, salah satunya soal pernikahan yang pertama itu Bang, yang ditemukan sama Nora, KUA Cilandak. Itu yang dikatakan atas nama Nuning ya. Iya. Nah itu sebenarnya agak aneh ya. Nah seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, jadi si Aska ini itu memang mungkin kurang kesibukan atau apa ya. Tadi bagaimana bisa adanya Nuning, hari ini Nuning ya, besok Noneng, nanti Oleng, nanti Olet nih, macam-macam akan dikeluarkan. Dan karena itu pun kita akhirnya mengecek ya, dan ternyata kita menemukan banyak dokumen-dokumen palsu di situ. Dan patut diduga ini yang menggunakan itu untuk menjelek-jelekkan saya ini, apakah ada sekongkolan sampai bisa tercetaknya itu sih yang kita curigai sekarang itu. Tapi kabarnya itu emang diambil langsung sama dari KUA Cilandak beberapa hari yang lalu sama Aska langsung katanya, dan itu masih resmi katanya Bang. Katanya kan. Nah, makanya nanti kita lihat belum cerai gitu statusnya dengan si Nuning ini gimana Pak? Ya, nanti kita akan buktikan dan kita memang sudah, kita akan mengambil tindakan hukum untuk mengklarifikasikan masalah ini. Tindakan hukum yang seperti apa Bang? Apa ini bentuk pencemaran nama baik atau seperti apa? Nanti akan diselidiki karena banyak memang ada keanehan, kejanggalan di sana yang belum kami bisa berikan sekarang. Dari proses-proses pengurusan izin-izin juga ada yang dilewati, dari mulai izin dari orang tua, ada beberapa lah izin-izin yang dilewati sehingga mungkin bisa tercetak buku nikah tersebut. Kita sudah melakukan konfirmasi ke, jadi tidak memenuhi KUA. banyak persyaratan yang seharusnya di dalam negara RI ini, yang seharusnya banyak tidak terpenuhi tapi kok bisa sampai tercetak gitu sih. Tapi Bang Alif sendiri nggak mengakui bahwa artinya, bukan tidak mengakui sih, saya tidak merasa pernah ada pernikahan bersama namanya Nuning. Saya nggak kenal siapa gitu, datang aja ketemu saya kalau memang ada orangnya, saya nggak kenal gitu. Gimana bisa sampai tersebarnya gitu dan digunakan untuk menjelek-jelekkan saya, bagaimana bisa gitu. Karena sampai kita juga udah melakukan ini ya, Tindakan hukum. tapi Mbak Aska sendiri merasa yakin bahwa dibohongi selama nikah Bapak dari pernikahan Nora itu sendiri, itu pas pernikahan Nora dengan Bang Alif, Bang Alif sudah menikah sama si wanita yang bernama bukan dibohongi. Alif saja merasa tidak pernah menikah. Jadi tidak ada maksud Alif untuk bohongi. Bang Alif, tapi katanya sebelumnya Mbak Aska pas waktu masih pacaran sempat menemukan buku nikah, terus Bang Alif sendiri membuktikannya dengan digunting.
katanya dia bisa mengarang macam-macam. Ya. Makanya saya bilang kita lihat saja 1-2 tahun lagi nanti akan ada namanya oleng nih. Oleng pun akan ada macam-macam nih, kita lihat aja gitu. Dibuktikan saja seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan terlalu banyak mengada-ngadakan. Itu maksudnya sangat disayangkan, apakah karena bioskop tutup lama sampai akhirnya mereka harus mengarang sebuah film sendiri gitu loh, yang semuanya tidak masuk di akal. Gitu loh, sesuatu menunjukkan sebagai bukti aja, jangan dikarang sendiri, jangan dicipta rekayasa sendiri gitu. Ya. Gitu. Dengan ada pemberitaan seperti ini artinya apa langkahnya, Bang? Nanti kami akan beritahukan langkahnya ya. Secara kronologis juga aneh ya. Katanya Bu Aska menemukan sebelum pernikahan. Nah, tiba-tiba di lain sisi dia merasa ditipu baru menemukan bukti. Jadi mana yang benar nih Bu Aska? Aduh. Kita bingung nih. Konsisten lah. Yang sebelumnya menemukan atau sesudah menikah dia menemukan. Nah, di situ kami juga tanda tanya besar sekali. Yang mana yang Bu Aska yang benar? Yep. Ya kan? Nanti akan dipertanggungjawabkan setiap perkataan beliau. Yep. Dan kedua, kami mempunyai hak jawab. Hak jawab itu adalah memberikan fakta. Betul. Ya, jadi ketika Pak Alif dia datang ke psikiater, itu kan sesuatu yang personal ya, dan tidak ditanyakan kenapa sih Pak Alif datang ke psikiater, akibat kenapa gitu loh. Kami tidak mau memberitahukan sebelumnya karena adalah masalah keluarga yang tidak pantas diomongkan, dan kami kayaknya untuk saling buka-bukaan itu tidak etis ya untuk sebuah keluarga seperti itu. Karena Aska pun sudah memasuki kehidupan Pak Alif dan membeberkan semua apa yang ada di dalam Pak Alif. Itu juga tidak etis. Dan kami juga punya jawab, salah satunya adalah mungkin Pak Alif ada bukti ya, nanti kami berikan. Karena saat itu ketika Pak Alif ingin bekerja, Bu Aska itu selalu meneror, akan membawa anak atau ia ingin bersenggama dengan pria lain. Pergi dengan pria lain. Kata dia, awas ya kalau kalau tidak balik. Ya. Seperti ini sih maksudnya, sebenarnya kita udah melihat juga fitnah-fitnahan dia, dan terutamanya perihal RSJ itu ya. Dan kita pun sebenarnya sudah mengirimkan surat somasi ke Aska, baik kuasa hukumnya juga gitu, untuk meminta maaf secara pribadi, baik secara pribadi dan melakukan klarifikasi di media untuk meminta maaf juga atas tuduhan-tuduhan mereka itu gitu loh. Tapi sayang sekali mereka pun tidak mereka mengabaikan dan di sini kita sebagai hak jawab kita mungkin akan membuka sedikit fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi kronologisnya seperti apa? Iya benar, saya ke RSJ benar sekali, tapi dengan alasan-alasan gitu. Dan kata dia itu dari awal pacaran, buktikan saja. Panggil dokternya sekarang kalau bisa. Saya hanya ke sana 2 kali saat saya sedang produksi. Dan itu pun alasan-alasan yang saya terpaksa nih, maaf ya. Saya menahan dia daripada menjual diri, 1. Menggugurkan anak saya dalam kandungan, 2. Saat saya sedang produksi, belum selesai pekerjaan, saya harus meninggalkan pekerjaan untuk menahan dia daripada melakukan perbuatan itu. Gitu loh. Tuh, jadi bagaimana gitu loh, psikolog laki-laki manapun pasti akan kepukul gitu dengan hal seperti itu. Apalagi saat itu yang saya paling pikirkan ada kandungan dalam perutnya anak saya yang saya prioritaskan. Jadi fokus saya terganggu. Akhirnya saya konsul sama dokter, memberikan saran bagaimana baiknya supaya saya bisa fokus dan tetap tenang. Jadi saya tidak akan menghiraukan ancaman atau perbuatan dia sampai saya selesai pekerjaan saya secara profesional, baru saya pulang ke rumah. Gitu. Di sini ada sedikit bukti ya. Mungkin kita akan perlihatkan sedikit. Ini fakta-faktanya seperti ini. Dan saya pun sebenarnya menikahi dia pun hanya karena anak, bukan demi dia. Dia pun tahu ya kita memang ini udah kesalahan kita berdua. Anak itu dilahirkan di luar nikah, akhirnya saya ingin bertanggung jawab, saya menikahi dia demi anak saya gitu. Jadi janganlah mengarang-arang cerita saya ngejar-ngejar dia. Sorry ya, saya hanya ngejar anak saya, bukan dia. Mana ada laki-laki yang mau perempuan dengan cara seperti itu gitu. Tapi jadi Bang Alif sendiri kabarnya Pengakuan dia sudah mengagul-laki orang. Maaf ya, bahasa-bahasanya agak kurang enak dilihat. Jadi kawan-kawan sensor sendiri ya. Ya.
misalnya dijual. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita punya yang sebenarnya sangat disayangkan gitu loh. Kita tuh nggak mau buka, tapi kan ini untuk saya menjaga nama saya sendiri, jadi saya harus membuka faktanya seperti apa gitu. Itu sih kurang lebih. Tapi sejauh ini kabarnya juga susah untuk ketemu sama anak ya? Betul. Itu gimana Bang Ali? Ya terakhir sekitar 2-3 minggu lalu yang katanya saya mengaku-ngaku jadi saudaranya. Aduh, saya bapak anak saya ya. Saya mau datang kapan saja, saya terserah saya untuk melihat anak saya sendiri. Nggak perlu saya mengaku sebagai siapapun. Dan di situ karena kita tahu karakter aslinya Aska seperti apa, akhirnya kuasa hukum saya datang secara baik-baik. Bu Aska, ada bapaknya Alisa pengen melihat anak sebentar. Oh nggak bisa, saya mau bikin ribut di sini dan segala macam seperti itu. Gitu, dan di Karang katanya datang secara tidak baik. Gitu. Tapi gimana artinya? Ada apa langkah apa sih artinya supaya gampang untuk bisa ketemu sama anak kan bagaimanapun kan ya di sini anak tetap anak gitu yang memang harus ada sosok ayahnya ada. Ya makanya saat ini kita di sini berharap dari pihak pengadilan agama pun bisa memutuskan yang sebaik-baiknya. Itu saya juga nggak berharap banyak ya, karena saya juga tahu posisi saya di sini. Saya hanya meminta agar saya bisa menemukan anak saya, melihat anak saya, dan anak saya bisa mendapatkan haknya dia, mempunyai kedua orang tua. Itu aja sih yang saya harapkan. Bahkan kemarin saat anak saya ulang tahun, saya mengirimkan kado juga buat anak saya kok. Gitu. Ini masih terkait juga. Masih, alhamdulillah masih buat anak saya ya. Buat anak saya ya. Tiap bulan. Artinya masih tetap bertanggung jawab untuk sampai anak. Alhamdulillah. Pasti. Selanjutnya mungkin next sidang apa kapan Bang? Ya, sidang berikutnya minggu depan, saksi dari mereka dan bukti dari mereka.